Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baiklah para pemirsa yang di rumah, begitupun anak-anak dari SD Islam Diponegoro yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, tentunya ilmu cara membaca Al-Quran dengan baik. Dan alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita masih tetap membahas tentang gharib, ya, yaitu gharib itu kita mempelajari ayat-ayat yang langka, yang tidak sesuai dengan tulisannya, ayat-ayat yang di situ asing. Kalau panjang malah dibaca pendek, seperti itu. Bisa jadi malah tidak sesuai dengan tulisannya. Begitupun teman-teman, kenapa kok kita harus mempelajari gharib? Biar kita kalau membaca Al-Quran tidak salah. Langsung saja kita mulai dalam pembahasan yang singkat ini, yaitu kita belajar yang ada di dalam lafadz adz-dzununa, ya. Di mana adz-dzununa? Coba kita lihat. Nah, di sini ya. Coba diperhatikan teman-teman. Ada pelajaran adz-dzununa. Jika waqaf nanya dibaca panjang, jika dibaca wasol nanya dibaca pendek. Nah, jadi di sini ada pelajaran adz-dzununa. Jadi di sini jika dibaca waqaf maka nanya tetap panjang, sebagaimana yang ada di tulisan di sini ya, ada tanda waqaf di sini. Tapi dibaca wasol ya, jika dibaca wasol maka nanya menjadi pendek. Coba kita sekarang praktek. Perhatikan. Langsung dari sini ya, kalau dari atas nanti tidak cukup waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita waqaf, nanya dibaca panjang. Wa tazunnuna billahi dzununa. Semua. Wa tazunnuna billahi dzununa. Nah, caranya untuk membaca panjang itu cukup ditekan walaupun tidak ngayung. Nah, begitu. Nah, tidak boleh lebih dari satu ayunan. Sekarang kita baca wasol, karena bisa jadi ketika kita ngaji itu nafasnya panjang. Maka cara bacanya di sini nanya menjadi pendek. Kenapa ada pendek? Kalau pemirsa teliti atau anak-anak teliti, ternyata di atas adz-dzununa, di atasnya alif ini ada namanya sifar mustatil. Ya, tanda bunder yang memanjang. Namanya sifar mustatil. Dan kita tahu yang namanya sifar itu adalah huruf yang tidak dianggap sama sekali. Jadi anggap saja seakan-akan alifnya tidak ada. Maka cara baca, perhatikan. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun. Semua, yuk. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun. Nah, ada pelajaran apa teman-teman? Ada pelajaran adz-dzununa. Ya, terus jika dibaca waqaf nanya dibaca panjang, jika wasol nanya dibaca adz-dzununa hunalik. Ya, begitu ya. Faham di sini? Faham. Baik. Jadi
Kalau dibaca waqaf nanya dibaca apaan? Adzununa. Tapi kalau dibaca wasol maka nanya adzununa hunalika. Begitupun dengan kalimat yang setelahnya ini. Sama persis, cuma kalau tadi na sekarang la. Contoh di sini. Ini ya. Ada pelajaran ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Bisa ya? Jadi di sini jika dibaca waqaf, lanya dibaca pan. Jika dibaca wasol, lanya dibaca pen. Begitupun yang ada di as-sabila rabbana. La yang di sini as-sabila rabbana. Nah, Ustaz kalau baca la berarti waqaf. Panjang kan? Rabbana. Nah, tapi kalau dibaca wasol as-sabila rabbana. Apa? Kenapa kok dibaca pendek? Di situ sama. Yaitu berarti ada sifar. Sifar apa namanya? Sifar mustatil. Sama, ya. Jadi di sini kalau kita waqaf dibaca panjang, tapi kalau dibaca wasol dibaca pendek. Nah, nanti coba diperhatikan. Kalau kita baca insya Allah sudah sama-sama bisa karena kita sekarang sudah nyampe gharib. Nah, makanya kita harus teliti. Ketika seorang itu sudah bisa baca, kadang sudah merasa aman. Padahal kalau tidak belajar lebih lanjut, dia ternyata banyak salahnya. Coba ya kita sekarang baca. Dari sini. Coba Ustadz baca. Dari sini kuat enggak kira-kira? Coba ya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Semua. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Panjang apa pendek? Panjang. Karena dibaca waqaf. Sekarang kita baca wasol. Wasol itu berarti terus disambung. Wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Coba semua 1 2 3. Wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Barusan kita baca panjang apa pendek? Pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena dibaca wasol. Kalau lebih dalam lagi, kenapa kok dibaca pendek? Karena terdapat ada tanda sifar, 0. 0 itu berarti alifnya itu dianggap 0, dianggap tidak ada. Karena tidak ada, maka otomatis lanya pendek. Tapi itu berlaku kalau wasol saja. Coba sekarang kita ulangi lagi. Baca dari yaqulu sampai ar-rasula waqaf dulu. Kemudian kita baca dari wa ta'ana ar-rasula wa qalu rabbana. 1 2 3. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Sekarang wa ta'na. Yuk. Wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Nah, kita boleh milih. Maksudnya Ustadz di sini kalau kita memang sudah membaca berhenti rasula, ya sudah. Kalau kita cuma mau meninggalkan, tidak memperdulikan atau tidak dimulai dari kalimat sebelumnya, tidak dimulai dari wa ata'na, maka langsung saja wa qalu rabb. Nah, di sini kadang seseorang itu nafasnya panjang, maka cara bacanya lanya ketika wasol harus dibaca pendek. Begitupun dengan as-sabila sama persis. Contoh, fa'adalluna as-sabila. Semuanya fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal azab. Coba. Rabbana atihim
dhi'faini minal azab. Nah, ini kalau kita sudah membaca fa'adalluna sabila, selesai. Ya sudah, maka dibaca panjang. Tapi kalau lain lagi, kalau misalnya dari fa'adalluna nyambung terus, kita tidak memperdulikan ayat, langsung saja berarti lanya nanti dibaca fa'adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal azab. Semua fa'adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal azab. Nah, coba Ustadz tanya teman-teman, coba ar-rasula wa qalu. Ada pelajaran? Ada pelajaran ar-rasula wa qalu. Terus as-sabila rabbana. Jika dibaca waqaf, Lanya dibaca panjang. jika Dibaca wasal, lanya dibaca pendek. Rasula wa qalu as-sabila. Nah, seperti itu ya, bisa difahami ya. Pemirsa yang di rumah bisa difahami? Alhamdulillah. Jadi di sini kita harus perhatian betul. Ternyata tulisannya panjang tapi bisa dibaca pendek, harus dibaca pendek. Itulah namanya bacaan gharib. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Ada yang lebih menarik lagi insyaallah. Tadi kita sudah mempelajari az-zununa, ar-rasula, dan as-sabila. Baik, setelah ini kita akan pelajari kalimat yang lain yang tidak kalah menariknya. Terima kasih dan ayo kita saksikan setelah ini. Baiklah pemirsa TV 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga teman-teman dari SD Islam di Ponorogo yang saya cintai. Alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan pelajaran kita az-zununa, ar-rasula, dan as-sabila. Sekarang kita mempelajari kalimat gharib yang ada pada kalimat samuda. Apa teman-teman? Samuda. Ya, di sini perhatikan langsung saja ya. Semua tulisan samuda danya dibaca pendek, jika terpaksa waqaf danya dibaca sukun. Samud. Perhatikan lagi ya. Jadi di sini samuda, semua tulisan samuda danya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf maka danya dibaca sukun. Jadi cara belajarnya begini. Samuda samuda. Samuda samuda. Jadi kalau kita baca wasol danya pendek. Samuda. Tapi kalau kita baca waqaf atau terpaksa waqaf maka dalnya menjadi sukun. Samud. Padahal aturannya harusnya kalau panjang kan harusnya kita baca samuda, padahal malah salah. Begitu ya. Nah, dan kita mungkin kasih 3 contoh ada di sini, baik di surat Hud, juga ada di surat Al-Furqan dan juga surat An-Najm. Yang sekarang kita pelajari berada di dalam surat Hud. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'allam yaghnau fiha. Semua. Ka'allam Yaghnau fiha. ala inna samuda kafaru rabbahum. Yuk,
ala inna samuda kafaru rabbahum. 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 Nah, jadi kalau baca hum salah ya. Ala bu'dal li samud. Semua. Ala. Bu'dan li samud. Yang kita bahas samuda yang pertama, bukan yang di akhir ayat. Begitu ya. Jadi samuda yang di sini. Kalau yang ini sudah jelas, kalau waqaf mud ya. Li samuda, jika waqaf dibaca li samud. Tapi kalau ini samuda, jika waqaf samud. Beda. Gitu ya, perhatikan. Di sini ada pelajaran samuda, semua tulisan samuda apa tadi? Jika ya, semua tulisan samuda dannya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf maka dannya dibaca sukun. Maka cara bacanya tadi yang seperti kita baca ala inna samuda kafaru. Dan kafaru tidak boleh dibaca ala inna samuda kafaru. Salah. Samuda dipanjangkan di ayun begitu salah. Maka cukup satu harokat fathah dibaca pendek, satu ketukan. Samuda kafaru rabbahum. Begitu ya. Tapi kalau kita baca waqaf, kalau terpaksa waqaf maka danya dibaca sukun. Kenapa kok harus dibaca sukun? Karena alifnya itu tidak dianggap, tapi tetap ada tertulis. Ini namanya sifar. Di sini namanya sifar mustadir. Kalau kita mau belajar, diteliti di Al-Quran itu ada tanda bundar bulat, sifar mustadir namanya. Nah, jadi di sini ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala inna samud. Bisa difahami? Samuda berarti kalau dibaca samuda kafaru wasol ya. Tapi kalau waqaf, terpaksa waqaf samuda, dan ini tidak lumrah, tidak kaprah. Seseorang kalau dia tidak mengetahui kalau ini ayat gharib, tulisan gharib, biasanya akan kalau berhenti nafasnya habis di sini samuda, begitu nanti. Ya. Coba kita baca lagi dari sini. Ala 1 2 3. Ala inna samuda kafaru. Sekarang kita baca waqaf sampai samud. 1 2 3. Ala inna samud. Faham ya? Coba sekarang Ustadz aja pemirsa yang di rumah juga membuka Al-Quran surat Al-Furqan ayat 38. Begitupun dengan adik-adik semuanya ya, teman-teman. Di situ juga ada wa'adaw wa samuda wa ashabar rassi wa quruna. Nah, di situ ada samuda. Ada alifnya juga. Itu juga kalau kita baca wasol maka dibaca pendek. Tapi kalau terpaksa waqaf maka dibaca sukun menjadi samud. Bisa difahami ya? Coba langsung dibaca sampai wa quruna. Tirukan Ustaz. Wa'adaw wa samuda wa ashabar rassi wa quruna. Semua. Wa'adaw Wa samuda wa ashabar rassi wa quruna. wa qurunam baina dzalika katsira. Semua. Wa qurunam baina
Nah, begitu cara membacanya. Kemudian boleh lagi dibuka surat An-Najm ayat 51. Di situ ayatnya berbunyi, perhatikan, wa samuda fama abqa. Semua. Wa samuda fama abqa. Nah, secara tulisan kalau kita tidak tahu kalau itu ayat gharib, pasti akan baca begini, wa samuda fama abqa. Salah apa benar? Salah. Karena semua tulisan samuda danya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf maka dibaca sukun menjadi samud. Begitu ya. Samuda samud. Coba tirukan Ustaz, 1 2 3. Samud. Samuda samud. Coba. Samuda samud. Ada pelajaran apa itu? Semua samuda Danya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf, danya dibaca sukun. begitu ya. Coba kita dibaca samuda yang terakhir, wa samuda fama. 1 2 3. Wa samuda fama abqa. Terus yang ini, kembali lagi ke sini ya. Ala 1 2 3. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Sekarang dibaca waqaf sampai samud. 1 2 3. Ala inna samud. Yang betul samuda apa samud? Nah, begitu ya. Begitulah teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Jadi hati-hati kalau kita bertemu dengan kalimat samuda. Karena semua kalimat samuda danya itu dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf maka dibaca sukun. Samud. Demikian insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pelajaran kita ini insyaallah menjadi pelajaran yang manfaat. Dan sampai jumpa. Sukses selalu dan insyaallah kita menjadi ahli Al-Quran, dicintai oleh Al-Quran, dan kita juga mencintai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.